Kasus pembunuhan remaja Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 memasuki babak baru. Setelah melalui proses panjang, polisi akan melimpahkan berkas perkara tersangka terakhir dalam kasus ini, Peggy Setiawan, ke Kejaksaan Kamis 20 Juni 2024. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh komplotan geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tak hanya dibunuh, para pelaku juga memperkosa Vina. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki ternyata keduanya terbukti dibunuh. Polisi pun menetapkan 11 tersangka, 8 pelaku telah diadili dan 3 lainnya dinyatakan buron. 9 tahun berlalu, polisi menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut 2 buron lainnya fiktif. Selain menyampaikan soal pelimpahan berkas ke Kejaksaan, Polri juga memberikan sederet penjelasan terkait kasus ini. Berikut penjelasannya. Dengan adanya pelimpahan berkas perkara tersangka Peggy ke Kejaksaan, berarti Polri menolak permohonan gelar perkara khusus yang diajukan pihak Peggy. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho pun meminta publik memantau perkembangan kasus ini dan memastikan kasus akan diungkap secara transparan. Sejumlah pihak menuding Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah Peggy alias Perong yang selama ini menjadi buronan. Namun menurut Sandi, penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti dan sejumlah pemeriksaan saksi. Bahkan penyidik sudah memeriksa 70 orang sebagai saksi terkait penyidikan yang menjerat Peggy. Di antara saksi ada juga saksi ahli seperti ahli pidana, forensik, psikologi, hingga IT. Sandi mengatakan proses penangkapan Peggy bukanlah hal mudah sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sebab menurutnya, polisi terkendala lantaran Peggy berpindah tempat dan mengubah identitasnya. Polisi menyebut bahwa 7 terpidana kasus ini sempat mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada 2019. Pengajuan gerasi itu menyatakan bahwa 7 terpidana telah mengaku salah, namun gerasi tersebut ditolak Presiden. Dalam kasus ini, Sandi mengungkap bahwa ayah Eki, Rudiana, yang merupakan anggota polisi sempat diperiksa Divisi Profesi Pengamanan atau Propam. Hasil pemeriksaan menyatakan sudah sesuai ketentuan dan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Di sisi lain, polisi juga membantah isu ayah Eki yang disebut melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang terpidana, Saka Tatal, pada penyidikan 2016. Tak hanya itu, polisi juga menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal diintimidasi dan tidak didampingi keluarga saat diperiksa. Sandi turut menunjukkan beberapa foto yang menampilkan Saka sedang diperiksa dengan didampingi keluarga. Menurut Sandi, Saka juga cenderung berbohong saat diperiksa penyidik. Polisi menyebut ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan sempat dijanjikan uang supaya tidak memberikan keterangan secara jujur. Namun, Sandi tak mengungkapkan secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu.